Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Waisa, teori Ksatria, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra yang dikemukakan oleh Weber. Namun teori ini terbilang lemah, tidak sekuat 4 teori lainnya. Oke, langsung aja kita ke teori pertama, teori Waisa. Teori ini yang dikemukakan oleh N.J. Krom, golongan Waisya atau pedagang yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara pedagang India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya ditempuh melalui jalur laut, dan mereka menggunakan kapal layar untuk menuju destinasi perdagangan. Hal ini menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka menetap lebih lama dan menunggu musim angin yang lebih baik. Sembari menunggu angin laut dan yang membantu pelayaran menuju kampung halamannya di India, para pedagang India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan penduduk pribumi secara tidak langsung turut mempengaruhi sistem kepercayaan masyarakat kita yang masih memegang kepercayaan animisme dan dinanisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu maupun Buddha ke masyarakat pribumi. Para pedagang tersebut juga banyak yang melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi, dan melalui perkawinan tersebut mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Meskipun teori ini cukup kuat, namun juga ada beberapa sanggahannya. Pertama adalah golongan Waisya tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan pada kitab Weda atau kitab suci Hindu. Kitab Weda hanya mampu dibaca oleh golongan Brahmana. Sanggahan kedua, mengenai pusat-pusat kebudayaan berupa kerajaan Hindu khususnya yang ada di Pulau Jawa. Jika disebarkan oleh pedagang, maka seharusnya pusat kebudayaan Hindu dan Buddha ada di pesisir. Namun faktanya menunjukkan pusat kerajaan Hindu terletak berada di pedalaman Pulau Jawa. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. van Loorm. Menurut teori Brahmana, masuknya agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh golongan Brahmana atau para pemuka agama. Menurut Van Loor, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi atau meresmikan diri mereka, sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, sistem kepercayaan bangsa kita masih memegang sistem adat, di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat. Jika ditelusuri dari kerajaan Hindu pertama di Nusantara, yaitu kerajaan Kutai, maka agama Hindu disebarkan sekitar abad 4 Masehi. Dasar teori ini yaitu pengamatan terhadap peninggalan kerajaan-kerajaan di Indonesia, khususnya prasasti yang tertulis, di mana huruf Pallawa terukir dalam prasasti dan berbahasa Sanskerta. Brahmana adalah salah satu golongan yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori ini juga memiliki sanggahan. Meskipun hanya Brahmana saja yang bisa membaca kitab Weda, namun terdapat pantangan di mana para Brahmana pantang untuk menyeberangi lautan. Untuk mencapai Indonesia, pastinya harus menyeberangi lautan ya guys.
Teori kesatria. Teori ini didukung oleh F.D.K. Boch, R.C. Manjumdar, dan J.L. Mons. Menurut teori ini, golongan kesatria atau bangsawan yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik antara kerajaan India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan di India menimbulkan pihak yang menang ataupun yang kalah. Raja dan prajurit yang kalah biasanya terusir dari wilayah kerajaannya, dan mereka menjauh dari wilayah sengketa. Golongan kesatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara hingga ke Indonesia. Kelemahan teori ini yaitu selamanya belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh F.D.K. Boch dan G. Condes. Teori arus balik menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha. Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda di India yang menyebutkan Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada kerajaan di India untuk membangun vihara sebagai tempat menimba ilmu pelajar-pelajar dari Sriwijaya. Setelah belajar di India, orang-orang Indonesia tersebut pulang ke tanah air dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat.